ngikutin. Oke, good. Sebelum kelas, mungkin aku mau jelasin terkait tugas kemarin ya teman-teman. Tugas kemarin itu, teman-teman itu udah pada oke semua sih. Cuman ada yang miss antara pas saat jawab ideal statement. Mungkin teman-teman tuh berpikir pas yang tes kemarin kan, tugas kemarin kita fokusnya ke diri kita sendiri gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman di Intuit dapat pertanyaan yang kayak gini nih gitu, yang fokusnya adalah ke noise-nya, berarti untuk imperfect word-nya adalah fokusnya di noise. Maksudnya gimana sih, Kak? Jadi kita bakal discuss satu-satu. Dari awal kita masuk ke customer problem statement. Nah, tugas satu kemarin teman-teman udah benar semua terkait customer problem statement. Jadi di sini usernya itu adalah user BCA Mobile. Karena kita bisa lihat dari sudut pandang di tugas ini tuh adalah untuk pengisian token listrik prabayar di BCA Mobile, user banyak mengeluh karena kode Ethereum hanya tampil di aplikasi di BCA Mobile. Dan ada kata-kata mereka berharap jika Ethereum selain ada di pop-up aplikasi BCA Mobile, tetapi juga dikirimkan bukti pembayaran dan kode Ethereum di email masing-masing user. Jadi kan dia kan ceritanya di awal tuh kayak pengenalan BCA Mobile aja, tapi kalau kita lihat baca sudut pandangnya itu adalah user BCA Mobile. Jadi that's why IM-nya adalah user BCA Mobile. Teman-teman udah benar gitu. Terus I am trying to, karena kita udah tahu nih sudut pandang dari statement ini atau use case ini apa, kita harus mencari tahu apa sih yang ingin dia lakukan, tujuan dia di fitur atau di aplikasi ini apa gitu, yaitu adalah pengisian token listrik prabayar di BCA. Nah, itu isi I'm trying to-nya. Boleh teman-teman juga tambahin fokusnya tuh di m-commerce untuk membayar listrik prabayar di BCA. Bisa juga nambahin seperti itu. Nah, kalau BAT itu merupakan problem. Kalau misalnya kita kan udah tahu tuh kayak dia itu pengennya itu mengisi token listrik. Nah, problemnya itu apa? Nah, problemnya itu sayangnya BCA Mobile tidak menampilkan bukan hanya menampilkan Ethereum di aplikasi, tetapi tidak dikirimkannya di berbagai macam platform seperti mungkin di sini disebutkan email gitu ya. Because that, oleh karena itu, kan kita udah tahu masalahnya itu adalah Ethereum hanya ditampilkan di aplikasi mobile BCA. Nah, karena itu, kenapa gitu? Impact-nya apa? Because karena jadinya kalau misalnya user menutup aplikasi, jadi user tidak tahu lagi kayak Ethereum-nya apa gitu, kodenya apa, sehingga which makes me feel yang dia rasakan itu menjadi frustasi atau kesel sama BCA itu sendiri gitu. Jadi ada juga teman-teman yang nambahkan beberapa debat sama because itu udah ada emotionnya juga. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman udah tahu permasalahannya sama because-nya bisa sih tambahkan emotion dikit gitu. Tapi kalau fokus di emotion itu di which makes me feel gitu. Merasa frustasi, merasa satu lagi kesel sama BCA gitu teman-teman. Kalau untuk menjawab ntar di Intuit nanti. Kuncinya itu adalah sudut pandangnya siapa gitu. Siapa yang paling bermasalah di sini gitu. Nah, sama juga dengan ideal state template. Nah, kita baca satu-satu kalimatnya. Noise merupakan salah satu platform audio terkenal di Indonesia. Dan banyak anak muda, bahkan orang dewasa mendengarkannya karena audio konten yang beragam. Nah, ini baru pengenalan gitu kan. Baca lagi. Teman-teman atau bisa langsung skimming aja kalau misalnya teman-teman malas repot gitu kan. Skimming aja kayak kita apa ya dulu tuh ujian bahasa Indonesia lah gitu, menentukan ini nih kalimat utamanya apa ya gitu ya, paragraf utamanya apa gitu. Terus kita masuk ke paragraf 2, ada beberapa konten VIP yang harus dibayar dengan koin agar user bisa log dan mendengarkan konten eksklusif ini. Nah, ini ada kalimat user gitu kan. Jadi kita bisa menerka ini
permasalahan noise apa user sih gitu kan. Kita baca lagi paragraf 3. Tetapi konten berbayar jarang diminati pendengar walaupun dari podcaster terkenal. Padahal ini merupakan salah satu revenue yang menjanjikan. Nah, ini udah obvious banget. Dia udah bilang revenue yang menjanjikan berarti fokusnya di noise. Revenue tuh apa sih, Kak? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu istilah revenue. Itu common banget kalau di perusahaan. Jadi aku kenalin revenue itu tuh ibarat itu adalah pendapatan untuk perusahaan itu gitu. Nah, istilahnya itu adalah revenue. Jadi teman-teman bakalan sering tuh dengar kalau misalnya kerja di perusahaan itu revenue itu tuh sering dikatain sama orang bisnis gitu. Product manager dan lain-lain. Biasanya yang fokusnya itu di bisnis gitu. Karena kita udah tahu ini merupakan statement-nya dari noise gitu kan. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan in a perfect world seandainya atau misal di dunia yang perfect ini kalau dalam sini ya, tapi bisa kita kita sederhanakan kayak seandainya ini mudah banget. Seandainya user membeli atau membayar konten VIP dengan koin, the biggest benefit to me is langsung ngambil di sini. Saya atau Noise mendapatkan revenue yang menjanjikan dan banyak gitu kan dan tinggi gitu, high revenue gitu. Which makes me feel membuat Noise menjadi pastinya happy gitu. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terkait customer problem statement dengan ideal state statement atau udah paham? Kalau malu-malu langsung aja di chat. Udah paham Kak? Aman Kak? Kak, mau tanya, Boleh? kok kenapa who-nya di ideal state itu si noise-nya bukan kitanya sebagai itu? Oke. Jadi kalau di soal intuit itu fokusnya itu tuh anggap gini. Anggap kita itu tuh adalah orang yang solve the problems. Nah, kita pengen tahu klien kita siapa gitu. Nah, di sini kita kan nggak tahu gitu kan klien kita siapa. Nah, di sini tuh kan ada kata keyword yaitu noise sama user gitu kan. Kita nggak tahu nih antara noise atau user noise kayak gitu. Tapi di sini ada kata-kata gini. Padahal ini merupakan salah satu revenue yang menjanjikan. User nggak tahu menau dong terkait revenue gitu kan. Noise pasti karena perusahaan kan butuh namanya revenue gitu. Kalau user kan udah terbilang di sini kayak dia nggak mau bayar gitu. Berarti kalau kita simpulkan dari kalimat ini, berarti adalah sudut pandangnya adalah noise yang memiliki masalah gitu. Gitu sih. Ada lagi? Atau masih belum paham? Intinya kalau jawab yang kayak gini tuh harus tahu sudut pandangnya siapa, permasalahannya apa gitu. Nah, kalau di BCA Mobile tadi kan obvious banget. Ini tuh dia ngebahas user gitu kan. Sampai ada mereka berharap jika Ethereum selain ada pop-up aplikasi BCA Mobile, tetapi juga dikirimkan bukti pembayaran. Sedangkan ini, Noise ini fokusnya lebih ke revenue kayak gitu. Kayak kita tuh menerka siapa sih yang ngomong di sini gitu. Gitu sih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kayaknya udah paham semua. Oh, ada yang. Kak, bisa tolong kita ulang link presensinya? Oke, baru join ya. Oke, ini udah ya, aku kirim lagi linknya. Gitu teman-teman untuk menentukannya. Jadi, kalau misalnya ada soal intuit kayak gitu, teman-teman harus tahu sudut pandangnya dulu. Siapa gitu. Baru teman-teman bisa menyimpulkan in a perfect world the biggest benefit to me which make me feel gitu. Mungkin sebelum kita praktek, teman-teman kan mau praktek hari ini kan interview, aku mau wrap up quiz as usual karena kita kan bakal sertifikasi. Jadi aku wrap up-nya selalu kayak tugas, bukan tugas sih, kayak kuis aja.
kita bahas sama-sama, kita latih bareng gitu. Jadi teman-teman kebiasaan gitu. Soal yang tampil, yang showing di set report itu adalah seperti ini gitu. Mungkin teman-teman bisa masuk ke link yang aku share. Aku tunggu. Baru 5 yang join. Masih berapa nih? 14 orang. Ayo teman-teman join. Di sini aku tahu siapa aja yang aktif. Kalau di kelasku itu nggak apa-apa kalian nggak open kamera, tapi kalian aktif di Pick Jam. Karena aku tahu nih siapa-siapa aja namanya gitu. Kalau yang nggak bisa juga Pick Jam, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi lebih baik join gitu. Karena dengan Pick Jam itu teman-teman tuh langsung paham apa sih yang dilakukan hari ini, apa sih yang kita pelajari hari ini gitu. 17, 19, 18, 22. Oke, semuanya udah join semua. Untuk kuisnya sama kayak kemarin, teman-teman kasih stiker yang terbaik menurut teman-teman, jawab pertanyaan di kotak ini ya, di question 1 ini, kasih stiker, pilih 3 yang menurut teman-teman benar. Aku kasih waktu kayak biasa 2 menit untuk menentukannya dari sekarang. Wah, bingung ini. Ayo, boleh kasih stikernya kakak? Kayaknya aku stop aja, teman-teman udah benar ini. Yang benar itu ada 3. Kata kuncinya itu kemarin kita pelajarin terkait dengan customer observation. Everyone is different. Terus yang kedua, kita itu help them solve the problems, pain points. Dan terakhir adalah innovative solutions. Jadi teman-teman kalau misalnya ada soal kayak gini, dia bilang, which are 3 important takeaway from customer observations? Ingat 3 keyword, innovative solution, everyone is different, dan satu lagi give us insight, ada observingnya juga, observing and talking to customer, give us insight into problems or pain point to help them solve the problems, kayak gitu. Wah, udah paham nih teman-teman. Masuk ke question 2. Kita kemarin belajar matrix, teman-teman bisa mengulang lagi. Oke, kalau yang false kasih jempol ini, kalau yang
True, kasih jempol ke atas. Oke, dimulai dari sekarang. 2 menit. Wah, semangat banget. Gede banget jempolnya. Oh, memang kurangnya kayak gitu ya. Oke, aku stop. Teman-teman udah benar. Jadi benar, matrix of customer delight ingat. Yang pertama adalah customer benefit, kedua is of use, yang ketiga adalah emotion. Di sini dia bilang emotion play no role. Padahal di matrix of customer delight itu ada role-nya, ada 3 poin gitu. Dan jawaban teman-teman benar. Wah, udah ingat ya pelajaran kemarin ya. Pokoknya kalau misalnya ada pertanyaan kayak gini, teman-teman ingat gitu. Oh, customer delight matrix tuh fokusnya tuh di ease of use, customer benefit, sama emotion gitu. Terus kita masuk ke pertanyaan 3. Teman-teman bisa kasih stiker apa aja di sini yang menurut teman-teman jawabannya benar. 2 menit dari sekarang. Jadi di Intuit itu banyak banget soal-soal kayak gini nih. Jadi teman-teman harus apa ya? Harus berlatih gitu kayak memahaminnya tuh gimana gitu. Baru satu yang support. Banyak kesusahan ini ya. Oh, kayaknya banyak yang bingung. Antara B sama D nih jawabannya, teman-teman ada yang ngevote nih. Aku kasih waktu 1 menit lagi teman-teman untuk berpikir. Oke, kayaknya udah banyak yang ngevote. Aku akan bahas yang mana yang benar antara B sama D. Kita baca kalimatnya secara seksama. Your customer family law firm has been rapidly expanding. Attorney are currently working out of their home and the firm has had to hire additional staff to handle the increase in cases. They would like to diversify into tax law, but lack the facilities for future expansion. Nah, di sini tuh teman-teman tuh udah tahu nih sebenarnya apa. Dia bilang lacking the facilities for further expansions. Jadi yang benar itu adalah B, outgrown current facilities gitu. Teman-teman, ini memang kayaknya kayak soal TOEFL ya. Pokoknya intinya kalau kalau dia bilang terkait dengan bat, nah berarti biasanya ada masalah di sini kayak gitu. Dan kata kuncinya adalah fasilitas. Makanya jawabannya adalah B gitu. Kalau untuk jawab cepetnya ya, gitu teman-teman. Kita ke question 4. Wah, ada yang ke question 4 udah. Di sini rules-nya adalah kita menentukan I am dulu. Baca seksama kalimat di sini, use case di sini, kemudian tentukan A, B, C, apa D. Stiker kayaknya ini terlalu kegedean nggak sih? Kekecilan nggak sih?
Gak apa-apa, kasih stiker tapi kecil-kecil aja. Yang mana? Yang satu, dua, apa tiga? Kayak gitu ya. Aku kasih 2 menit dari sekarang teman-teman untuk mengisi I am. Ya, boleh juga pakai sticky notes kayak Kelvin Lee ya, biar nggak terganggu untuk nempel-nempel stiker. Susah ya nambahin stiker di sini. Nggak apa-apa pakai sticky note aja, nggak apa-apa isinya. Aku kasih waktu 1 menit lagi untuk teman-teman berpikir. Oke, stop. Isi teman-teman apa nih? Oh, kebanyakan. I am the owner of business that makes fitness meals. Coba kita baca satu-satu. Oke, ntar dulu aku mau share Figma link-nya ke teman-teman yang tadi baru join. Sabar, everyone. Oke. Oke, jadi di sini kita baca satu-satu. Your client makes fitness meals. Obvious banget. Ini yang dibahas adalah the owner of business that makes fitness meal. Ini cepet banget sih kalau misalnya teman-teman langsung skimming gitu kan. Baca keduanya aja, their product range from meals. Udah obvious banget ini tentang fitness meals. Dan kliennya ada fitness meals. That's why isinya adalah A gitu. Terus question 5. Kita masuk ke I am trying to. Teman-teman bisa copy yang tadi ini, sticky notes-nya ke sini. Atau bisa jadi buat sticky baru boleh. Kita tentukan I am trying to-nya 2 menit dari sekarang.
Oke, yang paling banyak adalah, bentar ya. Yang paling banyak itu terkait I am trying to increase customer retention. Oke, kita baca. Your client makes fitness meals. Their products range from meals for people who simply want to lose weight to athletes who are preparing for bodybuilding competitions. Their business has been rapidly expanding, causing their commercial kitchen to be busy 7 days a week. Sales employees are working from home. They would like to serve more customer, but lack the facilities. Their customer base is loyal and they have gained new customer through referral. Sebenarnya jawabannya benar itu adalah accept more customer. Karena dia itu ada kata they would like. Sama kayak I am trying to. Jadi dia itu pengen tuh nambah lagi customer baru gitu. Nah, customer mereka itu tuh sudah loyal gitu. Karena udah apa ya, ngasih referral gitu sama customernya gitu. Nah, customer retention itu nggak terjadi di sini karena customer retention itu artinya adalah mempertahankan customer agar dia loyal, sedangkan customer di sini adalah loyal gitu. Gitu teman-teman. Ingat ya, retention itu loyalitas, tapi di sini enggak menyesuaikan dengan problemnya. Jadi yang benar adalah accept more customers gitu. Kita masuk ke question 6. Menentukan pain atau problems-nya di sini. 2 menit dari sekarang untuk berpikir ya teman-teman. Oke, kita baca lagi but-nya, kita mulai dari di sini. Sales employees are working from home. They would like to serve more customer but lack the facilities. Fasilitasnya kurang gitu, kayak alat masaknya dan lain-lain. Kita berasumsinya kayak gitu. Their customer base is loyal. They have gained new customer through referral. Berarti tidak butuh lagi namanya customer retention di sini karena dia udah pakai referral gitu. During peak periods, cooks takes turns preparing meals 25 hours a day to meet the demand. Nah, jawaban di sini tuh yang sebenarnya benar adalah, teman-teman apa jawab? Oh, ada yang meal preparation has been maximized, ada yang employee don't want to work more hours. Nah, di sini kalau terkait dengan employee, dia cuman bilang sales di sini. Sales employee are working from home gitu. Sedangkan permasalahan di sini adalah memasak gitu kan. Jadi yang benar itu adalah meal preparation has been maximized kayak gitu teman-teman.
Karena ada kata-kata during peak periods could stack to preparing meals 25 hours a day to meet the demand gitu. Gitu ya teman-teman. Berarti jawabannya adalah meal preparation has been maximized. Kita masuk ke question 7. Wah, teman-teman udah semangat banget. Aku kasih 2 menit kayak biasa untuk berpikir dari sekarang. Ganti lagu, bosen nih. Nih. Stop, teman-teman kayaknya jawabannya sama semua. Because demand outgrown the kitchen. Apakah benar? Ternyata benar, teman-teman. Karena di cerita di sini tuh, dia itu udah memaksimalkan meal-nya tadi, dari kata but tadi kan. Tapi demand-nya itu tuh terlalu banyak di kitchen kayak gitu. Gitu, teman-teman. Ini benar nih jawabannya semua. Jadi terakhir, ini bukan terakhir ya? Oh, question 8 terakhir untuk soal ini ya. Kok jadi kayak gini, teman-teman? Udah bisa milih lah ya ini. Hungry, happy, frustrated. Oke, aku kasih 2 menit dari sekarang ya untuk menjawab. Oke, lebih dari, belum lebih dari 1 menit, teman-teman udah menjawab. Kayaknya ini mudah nih untuk menentukan which make me feel atau emotion. Ya benar, itu adalah frustasi gitu. Tapi sometimes ada juga jawabannya happy juga. Jadi make sure teman-teman juga hati-hati untuk membaca soal gitu. Tapi untuk kasus ini frustasi gitu. Oke, kita masuk di question 9. Teman-teman udah ada yang nge-vote. Oke, aku kasih waktu 2 menit dari sekarang. Teman-teman yang belum nge-vote. Ideal customer state, aku selalu mengulang-ulang ini. Oke,
Belum lagi kurang dari 1 menit, teman-teman udah ngejawab dengan benar ya. Teman-teman udah kayaknya udah inget banget ya. Jadi in a perfect world, the biggest benefit to me is which make me feel. Aku mungkin, wah apa ini? Aku mungkin mau ini sih, mau bantu teman-teman. Kalau yang pilihan ini tuh untuk apa sih Kak? Ada nggak sih gitu ya? Kalau I am trying, but because which make me feel, itu kan kita pernah kan, customer problem statement. Kalau ini fast cycle, sketch test, VO test, kalau ini tuh itu merupakan rapid experimentations. Kalau misalnya ada pilihan, tapi kita belajar di week 3 ini sih. Tapi kalau misalnya teman-teman mau jawab apa ya, terkait dengan intuit test nanti, kalau dia nanya rapid experimentations, itu ini jawabannya. Fast cycle, sketch test, tes pokoknya. Nah, ini benar, ini ideal customer state. Dan terakhir, if we, then which will be measured by success for this metric will be, ini lebih ke matrix gitu. Kalau dia nanya matrix, berarti jawabannya adalah ini gitu. If we, then which we will measure by success for the matrix will be gitu. Banyak banget bintangnya ini, Franz. Oke, question terakhir. Udah dijawab. Wah, oke kita tunggu 2 menit dari sekarang untuk menjawab lagi. Kita tahu tadi ideal statement apa? Wis. Jempolnya banyak banget ini di copy paste. Tapi aku nggak tahu nih, yang mana nih jawabannya benar ini. Oke. Oke, teman-teman udah langsung jawab, udah tahu. Ini yang paling terakhir ini apa ya? Aku nggak tahu loh. Kita coba lihat. Ini in a perfect world. Pertanyaannya apa tadi? Which of the following could be the beginning of customer ideal statement? Benar. In a perfect world. Dia nanyakan the beginning. Di awal gitu untuk ideal statement. That's why aku tuh selalu mengingatkan teman-teman hafalin urutan dari customer problem statement, terus hafalin urutan dari ideal statement. Biasanya disuruh menyusun, biasanya untuk soalnya itu tuh kita tuh diperintahkan untuk membuat customer problem statement tapi acak gitu. I am trying to but because which make me feel gitu kan. Jadi teman-teman make sure selalu ingat itu customer problem statement tuh ada 5 poin ini. Kalau misalnya ideal statement itu dimulai dari in a perfect world, the biggest benefit to me is sama satu lagi itu adalah which make me feel gitu. Oke, kayaknya untuk warm up ini teman-teman banyak yang bener lagi. Cuman yang agak tricky itu memang kalau misalnya di kalimat kayak tadi ya, kalau misalnya ada use case gitu. Next-nya aku bakalan juga cari use case lagi terkait ini agar teman-teman bisa lebih paham lagi gitu kalau misalnya ada soal terkait itu. Soalnya di Intuit tuh kalau pas aku tes kebanyakan tuh itu juga sih aku dapatnya ya, banyak yang menentukan ideal statement-nya apa dengan use case yang terjadi. Terus ada juga terkait dengan customer problem statement sama hipotesa gitu sih teman-teman. Oke, warm up udah selesai, evaluasi terkait tugas udah selesai, berarti kita masuk untuk ambil nilai. Kita lihat jadwal untuk hari Rabu itu, hari ini ya Rabu. Rabu itu ada Kelvin Lee sama Laila, Kofifa sama Sahda, Sabrina Nurul, sama Tasa sama Ibnu Rozak. Siapa yang pertama mau ini?
mau melakukan interview praktek. Waktu selalu berjalan teman-teman, make sure bisa kebagi waktunya untuk 4 orang. Ini bentar lagi mau jam 8. Ayo, ayo. Time management kalian gimana? Ayo, ayo. Ini ada 4 orang. Siapa yang mau duluan? Mau ditunjuk apa duluan? Willing gitu. Kayaknya masih berpikir. Aku tunggu loh teman-teman ini untuk praktek. Waktu teman-teman berjalan, kalau misalnya nggak ada yang 4 hari ini nggak ada yang maju, berarti lanjut ke hari Kamis. Jadi Rabu angus ya. Karena waktu kita tuh terbagi teman-teman. Aku saranin ada yang duluan sih, karena waktu berjalan. Dan kita kan sampai jam 9, Zoom langsung berakhir. Bukan aku yang mengakhiri. Kayak kita kemarin di awal-awal. Kak, mau duluan boleh? Boleh banget. Kelvin ya sama Laila. Iya. Ya, Kak. Oke, kita lihat open kamera Kelvin sama Laila. Wah, wih di Laila udah ada mic. Kelvin? Oke. Kita lihat ya. Topiknya hari ini apa ya kalau boleh tahu Kelvin sama Laila? Bentar, Kak. Topiknya persiapan karir yang dilakukan selama kuliah untuk pasca Oh, lulus. oke, oke, oke. Mungkin kita mulai aja langsung ya. Aku catat dulu Kelvin sama Laila. Siapa yang penanya, siapa yang penjawab? Vin, Lai? Saya penanya, Laila penjawab. Oke. Oke, mungkin kita bisa mulai dari sekarang ya. Oke. Oke, selamat malam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk interview malam ini. Lalu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Calvin Lee. Pada kesempatan kali ini, saya hadir sebagai interviewer pada wawancara kali ini. Dan topik yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai persiapan karir yang dilakukan selama kuliah untuk menghadapi dunia kerja setelah lulus. Saya sangat senang Anda bisa menghadiri interview ini untuk berbicara tentang pengalaman Anda dan pandangan Anda mengenai hal ini. Oke, kita bisa langsung mulai interview kita hari ini. Pertama-tama mungkin bisa ceritakan sedikit tentang diri Anda. Dari mana, asal kampus mungkin, nama, dan jurusan. Oke, nama aku Lela Yunita, asal kampus dari STMIK Mardira Indonesia yang berdomisili di Bandung dengan jurusan Sistem Informasi. Oke, Kak Laila ya. Mungkin Iya. selanjutnya saya bakalan menanyakan tentang sebelum kuliah nih Kak. Eh, apakah jurusan yang Kak Laila pilih sekarang itu relate sama jurusan yang Kak Laila pilih di SMA atau SMK Kak? Oke, untuk jurusan yang aku pilih sekarang itu sangat tidak relate ya, karena kan aku tuh SMK lulusan dari Tata Boga, ya yang awalnya fokus masak-masak sekarang jadi ngoding sama analisis sistem gitu. Wah, jauh banget ya Kak dari tata boga ke sistem informasi. Terus Oke. mengapa nih Kak Laila pilih jurusan kuliah itu yang sekarang padahal nggak relate banget sama jurusan SMA Kakak? Apa ini ada hubungannya sama karir yang Kak Laila pilih ke depannya atau gimana nih Kak? Oke, yang pertama kan aku emang dari dulu eh penasaran sama dunia perkodingan kan. Dan aku punya ketertarikan juga dengan apa ya tampilan yang ada pada website, aplikasi. Jadi akhirnya aku pilih jurusan ini sih. Tentu aja ini juga berhubungan dengan karir yang aku pilih ke depannya. Oke, mungkin kita langsung masuk ke dalam pertanyaan yang berhubungan langsung dengan topik pembahasan kita hari ini ya Kak. Jadi boleh tahu nggak Kak, sebelumnya bebas ya, ini untuk pertanyaan-pertanyaan ini bebas Kakak mau menjawab atau tidak kalau dirasa ini pertanyaan terlalu privacy. Hmm. Apa sih karir impian Kak Laila? Untuk karir impian tentu saja aku ingin berkarir di dunia UI UX designer. Ya pokoknya berkarir di dunia perdesainan, entah itu berkarir di web
web designer ataupun freelance desain grafis. Itu. Desainer ya, Iya. keren keren. Apa sekarang Kak Laila udah mulai mikirin persiapan karir untuk kedepannya Kak? Apa dan kalau misalnya udah, apa sih yang membuat Kakak mulai memikirkan persiapan karir ini? Ya tentu saja udah mulai ya. Dan apa sih yang mendorong terus memulai apa ya? Memulai aku untuk memikirkan persiapan karir selama kuliah ini. Yang pertama itu perkembangan teknologi ya. Karena perkembangan teknologi yang sekarang itu kan begitu pesat. Jadi ini mengharuskan aku untuk cepat juga dalam menerima informasi dan dan siap dalam segala hal yang mungkin akan terjadi ke depannya. Terus karena hal ini juga kan saingan kita nanti akan semakin banyak dan hebat-hebat ya. Oleh karena itu persiapan karir itu perlu disiapkan dan dipikirkan selama masa kuliah gitu. Oke, berarti dipaksa untuk oleh keadaan ya Kak, untuk mengikuti zaman. Betul. Iya. Oke. Selanjutnya mungkin Kak Laila bisa berbagi pengalaman-pengalaman Kakak tentang eh, cara Kakak menghubungkan pelajaran akademis dengan pengembangan keterampilan yang relevan sama karir Kak Laila impikan tuh gimana caranya? Gimana ya? Eh, untuk aku sih dengan cara ngambil kesempatan ketika ada momen ya. Maksudnya gimana? Jadi ketika ada pelajaran akademis nih, yang ternyata relevan sama pengembangan keterampilan yang berhubungan dengan karir aku, terus aku semaksimal mungkin memperhatikan dan mengerjakan tugas eh pada pelajaran itu kan. Terus sebagai contoh deh, semester 2 aku ada matkul web IoT nih. Terus ada tugas kan bikin website gitu. Terus di sini aku lihat ada kesempatan, wah bisa nih sekalian bikin desain webnya yang menarik. Hitung-hitung buat ngembangin keterampilan desain, belajar coding iya, ngelatih skill desain juga iya. Gitu. Oke, keren banget ya. Oke, selanjutnya menurut Kak Laila nih, seberapa penting sih magang atau pengalaman kerja terkait selama kuliah ini dalam membangun landasan karir ini, Kak? Penting banget ya, karena kan di dunia kerja itu sangat membutuhkan sikap kerjasama, tanggung jawab, komunikasi yang baik, terus bisa berbaur dan menyesuaikan diri dengan kebiasaan atau budaya di suatu perusahaan kan. Terus serta memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan. Nah, hal semua itu tuh eh, nggak cukup didapetin dan dipelajari di ruang lingkup kampus atau kuliah aja kan. Maka dari itu, cara terbaik untuk membangun landasan karir itu dengan terjun langsung ke dunia kerja kayak magang atau pengalaman kerja lainnya. Hmm, Oke, Kak. Terus Kak Laila sendiri ini sudah pernah menerima jenis dukungan dari kampus belum terkait pembangunan landasan karir kayak misalnya diberikan saluran magang atau kerja langsung oleh eh, pihak kampus? Belum pernah sih, harusnya kan semester ini, tapi kan ternyata pihak kampus ngewajibin mahasiswanya buat ikut stupen kan. Akhirnya aku ikut stupen. Hmm, Baiklah. Kalau selama kuliah nih mungkin kan banyak kegiatan di luar ruang kelas nih Kak, seperti kayak klub, ekstra, Mm. organisasi atau proyek. Gimana sih Kak Laila terlibat sama aktivitas-aktivitas ini dan gimana cara Kakak menghadapi semuanya dalam sekaligus? Oke, gimana sih? Jadi yang pertama itu kan aku tuh ikut satu organisasi kan di kampus. Organisasinya itu Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika kan. Terus aku tuh gabung untuk menjadi staf di media dan informasi untuk bagian desainer informasi kan. Terus yang kedua kenapa aku milih untuk bergabung pada bagian ini tuh karena aku pikir kan hal ini akan menjadi salah satu pendukung karir aku ke depannya. Kayak contohnya untuk memperbanyak pengalaman, memperbanyak portofolio juga, terus bisa melatih tanggung jawab serta mengasah skill dan mengasah kekreativitasan aku. Oke, berarti hal apa sih yang dilakukan Kakak kalau semisal ngatur waktunya tuh gimana sih? Oke, oke, jadi caranya tuh harus pinter-pinter bagi waktu sama harus tahu mana sih yang jadi prioritas utama kita gitu kan. Selain itu juga lakukan dan pilihlah kegiatan yang sesuai dengan apa yang kita suka gitu. Jadi eh, kita tuh bakalan dengan mudah
dan senang ketika menjalani semua kegiatan itu secara bersamaan. Oke, Kak. Oke, Kak Laila, mungkin ini bakal menjadi pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan penutup ya untuk sesi wawancara kita kali ini. Jadi pertanyaan ini muncul setelah mendengar Kak Laila tuh menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jadi menurut Kak Laila sendiri, apakah Kak Laila merasa kayak ada hal yang perlu ditambahkan, ditingkatkan untuk karir Kak Laila ke depannya setelah lulus? Tentu saja ada sih, jadi kayak meningkatkan sikap profesionalisme, public speaking, sama komunikasi kan dalam hal semua itu. Jadi perlu diperdalami sih. Oke. Untuk Kak Laila sendiri, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan atau dibagikan tentang pengalaman Kakak? Enggak sih, cukup aja. Oke, jika Iya. tidak ada, mungkin sesi wawancara kita sampai di sini. Terima kasih banyak untuk waktunya dan kontribusi Kakak Laila. Ini sangat berarti dan untuk hadiah dan insentif akan kami kirimkan ke rekening Kakak Laila dalam waktu proses 1 kali 24 jam. Oke, Terima kasih. sama-sama. Widih, keren. Jangan lupa insentifnya, Vin. Iya, Laila, ditunggu, Ya, ditunggu. ya nanti gampang. Laila udah ngejawab. Tapi kita konklusi ya. Aku ngambil permasalahan di interview ini. Jadi permasalahan dari Laila itu terkait karir adalah, jadi pihak kampus, ini correct me if I'm wrong ya, pihak kampus belum ada memfasilitasi terkait persiapan karir. Bener apa enggak lah ya? Apa aku salah tanggap? Sebenarnya ada, cuman kan pihak kampus itu kayak mengutamain udah ikut stupen aja dulu gitu. Untuk yang nggak apa ya, nggak lolos dari stupen baru mereka ikut magang gitu, Kak. Oh, disediain tapi Di, sebelumnya harus ikut dulu gitu. iya diwajibin stupen aja. Jadi yang stupen-stupen aja. Tapi nggak magang, Oh, fokus ke stupen stupen tuh aja. apa? Stupen Studi tuh apa? independen. Oh, studi Ya. independen. Iya, 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 iya. Terus yang kedua, ini mungkin yang harus ditingkatkan adalah sikap profesionalitas plus public speaking. Karena Laila merasa belum pakam ya, belum ahli di bidang itu, benar. Benar-benar. Oke, jadi gitu. Kalau misalnya kalau kita udah interview, hal yang kita catat itu adalah permasalahan gitu. Jadi aku di sini aku dapat 2 poin, tapi tadi tuh kayak pihak kampus kayaknya bukan poin pain-nya, tapi melainkan yang tadi yang ditingkatkan adalah mungkin terkait dengan sikap profesionalitas plus public speaking gitu. Tepuk tangan dulu untuk Laila sama Kelvin, bagus banget untuk apa ya, starting the interview for this night. Sekarang kita lanjut ke kontestan yang kedua, cie kontestan interviewer yang kedua sama penjawab. Boleh antara Kofifa Sahda, terus Sabrina Nurul, Tasa sama Ibnu. Siapa yang mau? Ayo, ayo. Aku tunggu jam 8.20 pas. Nanti aku tunjuk. Aku tunggu ya. Soalnya aku takut nggak cukup waktunya ntar kita. Karena 3 orang lagi di sini. Ada lagi? Aku tunggu sampai jam 20. Ntar aku tunjuk. Hmm. Wah, nggak ada nih. Ayo nih, Kofifa Sahda, Sabrina Nurul, Tasa Ibnu. Waktu kalian tinggal 1 jam lagi loh, bagi 3. Takut nggak cukup. Kalau nggak cukup,
nggak ada lagi kesempatan kalian karena kesempatannya diberi hari Kamis. Soalnya Kamis kita fokusnya besok aku mau ngajarin empathy map. Jadi lumayan waktunya kepotong banyak. Oke, mungkin aku tunjuk aja kali ya. Karena urutan di sini itu Kofifa Sahdah. Boleh dong Kofifa Sahdah open kameranya terus kita interview. Mana Kofifa sama Sahdah? Sahdah, Kofifa nggak ada ya di sini ya? Kofifa ada, Sahdah. Ayo, waktu kalian nih berjalan terus. Kalau sudah jam 9, ditutup. Jadi teman-teman nggak dapat nilai. Soalnya nilainya tuh dibagi dua. Kayak interview, dibagi insight dan rekomendasi bagi dua. Kalau teman-teman 0, wah rugi banget tuh 50 kalau minimalnya. Sahdah udah siap? Sama satu lagi, Kofifa. Wih, bentar lagi audisi Sahdah. Baik, saya mulai. Malam, Oke. halo Afifah. Mm-mm. Terima kasih sudah bersedia untuk berpartisipasi dalam interview ini. Nama saya Sahda. Saya ingin mendengar lebih banyak tentang pengalaman Hovifah terkait keterbatasan aksesibilitas pada aplikasi pendidikan di kampus. Apakah kamu siap untuk berbicara tentang ini? Baik, terima kasih Sahda untuk kesempatannya. Saya siap untuk interview hari ini. Bisa coba ceritakan tentang hari biasa kamu di kampus? Hmm, Jadi di setiap harinya itu kalau ada jadwal di kampus, saya biasanya menghadiri beberapa kuliah gitu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Selanjutnya saya mengerjakan tugas dan menggunakan berbagai aplikasi pendidikan. Apakah ada aplikasi tentang tertentu yang pernah kamu gunakan di kampus? Jadi, untuk aplikasi yang biasanya digunakan di kampus itu ada Classroom, Zoom, Google Meeting, dan website kampus. Baik, apakah kamu pernah menghadapi masalah tertentu terkait aksesibilitas pada aplikasi pendidikan selama pengalaman belajar kamu? Pernah. Bisa beri contoh tentang masalah apa yang pernah kamu hadapi? Masalah yang biasanya terjadi itu misalnya saat ingin mengakses website kampus, biasanya terjadi bug atau error sistemnya, tidak bisa atau tidak dapat terhubung. Apakah kamu pernah berbicara dengan teman sekelas kamu tentang masalah aksesibilitas pada aplikasi pendidikan di kampus kamu? Untuk untuk masalahnya yang sering dibicarakan itu tentang website kampus sih. Masalah pada aplikasi apa yang sering kamu ceritakan dengan teman kamu? Maaf Zada, bisa diulangi pertanyaannya? Masalah apa yang biasa kamu sering ceritakan dengan teman kamu? Masalah dari aksesibilitas? Masalah yang sering diceritakan itu kayak di website kampus itu di learning. Apakah ada fitur tertentu pada aplikasi pendidikan yang paling sering kamu gunakan dan sangat bermanfaat menurut kamu? Fitur yang sering digunakan itu fitur e-learning yang untuk mengakses materi dari dosen setelah mata kuliah. Contoh fitur e-learning-nya apa itu? Gimana Sada? Contoh fitur aplikasi e-learning-nya itu apa aja?
Di situ ada untuk pengisian KRS, pengambilan materi, pengisian absensi per mata kuliah. Menurut kamu, saran apa yang baik untuk memperbaiki keterbatasan aksesibilitas pada aplikasi pendidikan? Itu harus memperbaiki sistemnya agar bisa diakses dengan nyaman oleh mahasiswa. Apakah kamu merasa informasi yang diberikan kampus tentang penggunaan aplikasi pendidikan cukup lengkap dan jelas? Iya, Baik, terima kasih sudah berpartisipasi dalam interview ini. Tanggapan yang diberikan sangat bermanfaat untuk memahami masalah-masalah terkait keterbatasan aksesibilitas pada aplikasi pendidikan. Oke, terima kasih Kofifa sama Sahda, tepuk tangan juga sama mereka. Tapi Kofifa, aku mau nanya terkait dengan tadi. Ini topiknya menarik banget terkait e-learning yang katanya ada problem ya. Kofifa bisa jawab pertanyaanku. Jadi kalau aku konklusi dari interview tadi, jadi ada permasalahan aksesibilitas website di kampus. Bentar ya, aku lihat dulu chatnya. Oke, permasalahan aksesibilitas website di kampus dan ada bug-nya. Kalau boleh tahu bug-nya apa ya, Kofifa? biasanya tuh Kak, kalau pas mau diakses itu, dia tuh nggak bisa update Nggak bisa. pas penguploadan materi gitu kan. Eh, yang seharusnya materi udah muncul itu belum muncul di akun mahasiswa gitu Kak. Oke, jadi masalahnya itu adalah upload materi ya. Itu fitur apa namanya tuh kalau di aplikasi? Di menu apa? E-learning. Oh, jadi kalian tuh website. Terus di website itu tuh website kampus ya berarti ya. Website kampus ternyata ada menu e-learning gitu ya, ya Sahda. Iya benar Kak. Oke. Oke, jadi permasalahannya, oke. Jadi permasalahannya di sini kita bisa konklusi, aku juga bisa bantu Sada sama Kofifa mungkin terkait main problemnya di sini adalah permasalahan aksesibilitas website di kampus yang terdapat di menu ya, menu e-learning gitu. Masalahnya adalah terkait update atau upload materi gitu. Udah oke semua dua kandidat pada malam ini. Mungkin aku mau dua lagi, karena memang udah dua orang. Sabrina sama Nurul, Tasa sama Oke Nurul, Bismillah Nurul. Open kameranya. Nurul sama Sabrina. Nurul lagi siap-siap atau gimana Nurul? Masih nunggu Kak Sabrina, Kak. Oh, lagi nunggu partnernya ya Nurul. Oke, kita tunggu Sabrina. Dari sekarang, boleh mulai? Oke, Assalamualaikum. Kenalin, saya Sabrina Ardelia dari salah satu anggota tim UX Research Kampus Universitas Islam Madura. Kali ini saya mengundang kakak untuk jadi diwawancarai mengenai SIMAT, Sistem Informasi Akademik Terpadu. Jadi kami ingin melakukan evaluasi sistem, untuk itu perlu mendengarkan masukan perbaikan ke depannya. Di akhir nanti, kakak akan mendapatkan intensif. Oke, kita mulai saja.
Kakak bisa kenalin namanya, dari jurusan apa, dan sekarang semester berapa? Oke, perkenalkan nama saya Nurul Kamaria. Saya dari Prodi Sistem Informasi di Universitas Islam Madura, tepatnya itu di Madura, Pamekasan. Oke, Kak Nurul. Jadi, bisa diceritakan apa saja sih keuntungan-keuntungan yang Kak Nurul rasakan dalam menggunakan SIMAT selama sejauh ini? Selama ini ya Kak, saya pakai SIMAT itu untuk ngambil mata kuliah, terus untuk minta approve itu ke wali kelas, terus itu nyetak KHS begitu. Apakah fitur-fitur yang ada di website itu Kakak rasa sudah lengkap? Menurut pendapat saya, selama saya menggunakan website kampus saya itu sudah nyaman. Untuk dari fiturnya itu sudah lengkap menurut saya sih. Tapi saya juga kurang tahu, soalnya saya juga cuman pakai untuk ambil matkul sama nyetak saja, nyetak KHS gitu. Oh, begitu ya, Kak ya. Terus untuk kendalanya sendiri, apa yang pernah Kakak rasakan? Kalau kendalanya itu mungkin pernah di kampus saya itu maintenance itu Kak, masih dalam pengembangan, jadi ada beberapa hari yang tidak bisa untuk digunakan websitenya gitu Kak. Tapi itu sudah diumumin gitu. Nanti setelah dikembangin itu sudah maintenance-nya itu sudah jadi pengumuman gitu Kak. Mahasiswanya. Oke, baik. Terus bagaimana pandangan Nurul terhadap tampilan web? Apakah eye-catching gitu? Menurut saya tampilannya itu sudah bagus, cuman kalau untuk warna-warninya itu masih kurang. Soalnya kebanyakan itu warna putih gitu, warna hitam gitu. Kalau warna itu cuma sebatas dari fitur logout sama fitur menunya saja begitu. Kalau seumpamanya di keterangannya atau fitur utamanya itu kayak seperti biasa begitu Kak. Menurut saya sudah. Oke, jadi ini bisa menjadi masukan kami ya di tim UX Research. Untuk hal yang perlu tim tambahkan ke depannya nih dalam menu yang menurut Kak Nurul bisa membantu para mahasiswa ke depannya bagaimana? Menurut saya sih Kak, dari desainnya juga, dari desainnya untuk fitur utamanya, terus di fitur itunya Kak, biar gak terlalu monoton dari tulisan, cuman itu Kak. Oke, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Nurul atas waktunya dan jawabannya, sangat bermanfaat untuk kami. Dan nanti akan saya hubungi terkait intensifnya. Terima kasih. Oke Kak, sama-sama. Oke, thank you Nurul sama Sabrina. Kayak biasa, aku selalu melakukan konklusi karena ini membantu teman-teman juga untuk menentukan final output-nya. Jadi namanya Simat apa Simak ya aplikasinya? Simat pakai T. Simat. Itu Iya, pakai T. website Kak, Oke. Simak. Website. Jadi aku tadi dengar jawaban dari Nurul ya untuk penjawabnya tadi. eh, ada kendala kalau ketika ada pengembangan di beberapa part gitu. Jadi aplikasinya tuh sebenarnya tuh udah oke kan. Cuman ada beberapa part yang masih dikembangkan sehingga ada maintenance. Nah, pertanyaanku itu jadi blocker untuk kalian nggak? Blocker tuh maksudnya hambatan gitu, kayak mengumpulkan tugas atau melakukan sesuatu di website. Tidak Kak, semua pengumpulan tugas itu dilakukan secara daring kayak classroom gitu Kak. Kalau di Oh, website itu cuma saat cetak KHS, terus yang berhubungan dengan keuangan gitu, KT kayak gitu Kak. oke, oke, oke. Jadi sebenarnya itu bukan masalah banget berarti ya, kalau misalnya maintenance itu. Oke. Maintenance-nya Terus, itu mungkin dari itunya Kak, dari seumpamanya kita itu datanya itu Kak, untuk login kan kita pakai nama, itu nanti kalau ada maba itu masih maintenance gitu Kak. login, tapi Kan itu loginnya pakai password sama nama username itu Kak. Mungkin dari itunya masih maintenance, jadi kalau ada maba gitu Kak, itu masih maintenance beberapa hari gitu Kak.
Oh, I see. Ini tuh khusus untuk maba ya, terkait password sama username ya, untuk terkait login gitu ya. Berarti maba itu nggak bisa login, jadi dia tidak bisa mengakses akunnya gitu ya, maksudnya? Bisa, tapi seumpamanya itu nanti kalau udah lolos gitu, Kak. Nanti itu diberikan password sama username gitu. Oke, berarti ini juga bukan problem. Terakhir aku mendengar untuk tampilannya, itu tampilannya pengennya jangan monoton gitu ya. Di part mana kalau boleh tahu? Kalau saya sendiri, Kak, yang akses itu ya, kalau di loginnya itu sudah oke. Cuman ketika masuk ke itu, menu, itu Hmm? semuanya itu kayak monoton, cuman tulisan. Awalnya saat saya maba itu, Kak, saya pakai websitenya itu, saya kebingungan di mana yang KRS, di mana yang KHS. Soalnya semuanya itu tulisan semua gitu, Kak. Oke, Nggak oke, ada oke. warnanya gitu. Ada, tapi cuman sedikit gitu, Kak. Mm, mm, mm. Oke, berarti aku bisa konklusi mungkin untuk SIMAT ini em, apa ya, terkait permasalahannya itu ada 3 ya. Terkait maintenance, ada login pakai password username, sama juga monotonnya itu lebih ke informasi, cuma tulisan aja gitu. Mungkin itu bisa dikembangin lagi solusinya bagaimana gitu. Apakah ditambah banner, atau ditambahkah pengumuman, dan lain-lain gitu. Terima kasih Nurul sama Sabrina ya. Semoga insight ini ngebantu teman-teman untuk ngejawab final output-nya ya. Terus terakhir Tasa sama Ibnu. Tasa sama Ibnu boleh open kameranya? Aku sambil nyatet ini. Aku harus dengar kalian gitu. Karena gitu, kalau jadi UX, designer, itu harus langsung paham gitu apa permasalahannya. Ayo, Tasa, Ibnu, apa kalian lagi preparation? Dimulai ya, Kak. Boleh, boleh, boleh. Silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya, saya dari Universitas Alma-Ata Yogyakarta, dan jurusan saya Sistem Informasi. Dan di sini ada teman saya, Mas Ibnu Rozak, bisa perkenalan diri, asal mana, fakultas apa, prodi apa, dan kenapa ngambil jurusan itu. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ibnu Rozak Hidayatullah. Saya berasal dari Universitas Amikom Purwokerto. Saya sendiri ambil jurusan informatika. Mengapa saya ambil informatika? Karena dulu awalnya saya coba-coba. Saya kira di informatika itu ada desain, ternyata lebih ke coding. Ya udah apa adanya, langsung aja cobain ke codingan, ternyata ya agak menarik ya. Gara-gara kemarin semester 4 ada satu project yang bikin saya rada-rada setengah hidup setengah mati itu ya. Jadi bisa dicoba untuk next-nya. Berarti Mas Ibnu ini meskipun salah jurusan tetap ini ya, apa, ngejalanin gitu ya? Iya, eh Kalau boleh tahu, apa saja sih fasilitas kampus Mas Ibnu? karena kampus saya tuh apa termasuknya kampus ke komputer ya, maksudnya udah ke IT gitu. Jadi ya untuk fasilitasnya terdapat lab komputer, terus WiFi, kantin seperti kampus biasa, terus tempat parkir. Tapi dari kebanyakan fasilitas itu, menurut saya masih banyak kekurangannya. Kalau boleh tahu dari apa fasilitas lab komputernya apa sih kekurangannya? Dari kekurangannya kan di kampus saya tuh untuk lab komputer tuh ada kurang lebih 7 ya, 7 dari 7 eh, 5 atau 4 gitu yang ada tuh. 4 dari 7 kebanyakan komputernya tuh masih menggunakan komputer-komputer jadul loh. Maksudnya saat digunakan tuh untuk misal buka program Visual Code ya kan, kebanyakan di ini pakainya Visual Code ya, itu masih lama Pak. Maksudnya
apa ya, kelola gitu ya untuk prosesnya, karena masih menggunakan komputer Versi jadul. jadul ya. Apakah komputer jadul di kampus apa ya sering mengalami masalah gitu atau sering diperbaikin gitu? Untuk masalah kebanyakan ya karena misal lagi praktek gitu kan, buat program ya codingan gitu, misal tinggal hasil akhir, misal di run ya, tinggal di run tuh kebanyakan itu apa namanya blue screen. Jadi mahasiswa pada mengeluh, tinggal run aja udah selesai, malah blue screen, kan harus ngulang dari awal ya untuk bikin Iya. codingannya. Dan untuk perbaikannya saya kurang paham, untuk di maintenance-nya itu berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali itu saya kurang paham. Jadi komputer yang dipakai sering ini ya Mas ya. Apa ya? Kalau dipakai tuh sering ada masalah gitu kan ya. Iya, kebanyakan blue screen. Kalau boleh tahu kan di kampus Mas Ibnu kan ada fasilitas WiFi ya. Sama juga sih di kampusku juga ada. Eh terutama apa ya? Kalau boleh tahu bagaimana sih kecepatan jaringan WiFi di kampus Mas, terutama saat banyak mahasiswa yang menggunakan secara bersamaan? Untuk WiFi standar ya, enggak standar sih, standar lebih buruk dari bawah, karena untuk bandwidth-nya setiap mahasiswa hanya mendapatkan 15 bandwidth. Itu kalau kondisi sepi ya, maksudnya yang menggunakan tuh kurang dari mungkin 100 orang mahasiswa, itu per mahasiswa bisa mendapatkan bandwidth sebesar 15 Mbps. Sedangkan kalau banyak yang menggunakan tuh hanya mendapatkan 5 atau enggak 3 Mbps. Nah, maka dari itu untuk WiFi-nya itu sangat-sangat lambat sekali. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini topiknya menurutku menarik karena narasumbernya banyak masalah. Jadi mungkin aku mau konklusi, ini terkait fasilitas kampus yang kurang memadai. Fokus pertanyaannya tadi itu di lab sama wifi. Kita lihat chat dulu ya, bentar. Oke, Yasir. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Jadi di lab masih banyak menggunakan komputer jadul. Jadi Ibnu, salah satu mahasiswa di sana mengatakan bahwa kan dia ada VS Code. VS Code itu kan speknya lumayan tinggi untuk aplikasi dan sering lemot gitu ya, bener ya? Sama satu lagi blue screen gitu. Itu Ya, problem betul, pertama. betul. Oke. Yang kedua itu fokusnya tadi pertanyaannya yang terakhir adalah kecepatan WiFi yang lumayan lambat. Kalau boleh tahu kecepatan WiFi yang lambat itu karena memang speed-nya kah atau memang penggunanya yang banyak? Mungkin penggunanya ya Kak, tapi kalau speed-nya saya kurang paham dari kampus tuh masangnya berapa Mbps. Tapi kalau dapat info tuh untuk mahasiswa 15, tapi kalau untuk dipakai secara bersamaan tuh hanya dapat maksimal 5 Kak. 5 Mbps. Iya. 5 Mbps itu termasuk standar sih. Kalau 15 itu cepat. Mungkin ini ya permasalahannya. Oke, terima kasih untuk Tasa sama Ibnu, tepuk tangan juga untuk kalian semua. Bagus-bagus semua topik-topik kalian. Nah, sekarang Nah, sekarang kan kita udah tahu tuh problem-problemnya. Tadi yang pertama itu terkait persiapan karir, Kelvin sama Laila. Yang kedua, Sahda sama Kofifa terkait dengan website kampus, terutama di menu e-learning gitu. Yang ketiga itu SIMAT gitu. SIMAT-nya itu menurutku ya, ini asumsiku, dia itu kurang pengumuman aja gitu. Dan tampilannya gitu-gitu doang gitu kan. Jadi dibutuhin kayak pengumuman atau banner gitu kan, ada maintenance, kadang juga ada maba baru ternyata login sama password itu ternyata ada requirement gitu. Terakhir itu Tasa sama Ibnu dia terkait dengan fasilitas kampus
yang sering yang sering aku juga sih di kampus aku juga lumayan banyak juga komputer jadul sama satu lagi kecepatan WiFi sehingga itu menjadi blocker untuk kita sebagai mahasiswa. Waktu sekarang 2025 waktunya masih panjang. Sekarang aku pengen teman-teman untuk masuk ke part 3 ini, masuk lagi ke Fitjamnya, aku share lagi. Kenapa harus belajar empathy maps? Karena ini menentukan final output kalian gitu. Jadi final output kemarin itu kan ada 3 pertanyaan. Dan pertanyaan terakhir tuh bagaimana cara mengetahui deep customer empathy, deep customer more information about that gitu ya, dengan sesuai dengan permasalahan yang ada. Nah, salah satunya itu adalah empathy map canvas gitu. Nah, mungkin soalnya adalah kita berempati dengan Ibnu karena tadi terkait dengan fasilitas kampus yang mungkin kita bisa relate sama-sama gitu ya. Jadi mungkin judulnya adalah, ini aku tambahin, judulnya adalah kita berempati, usernya adalah Ibnu, berempati dengan Ibnu. Temanya adalah fasilitas kampus. Kita udah dengar tadi permasalahannya apa, jadi teman-teman bisa menambahkan poin-poin apa aja, ntar dimasukin di kanvas. Mungkin aku bantu teman-teman untuk mempersiapkan section di sini. Aku siapin section di sini. Ini banyak banget nih ornamen-ornamen di sini. Entah teman who are we empathizing with? Jangan sebut Ibnu aja gitu ya, tapi Ibnu itu siapa gitu ya. Teman-teman tadi nyimak kan terakhir? Oke. Aku kasih waktu cukup bentar 3 menit aja. Siapa yang kita empati pada empathy maps pada kali ini? 3 menit dari sekarang untuk menentukan siapakah Ibnu itu.
Oke. Nah, disusun. Ibnu siapa nih Ibnu? Ibnu Rozak adalah salah satu mahasiswa Amikom dari produk. Wah, Raihannya lengkap nih. Kayaknya best friend nih kayak. Amikom dari produk teknik informatika. Kalau bisa, kalau menentukan who are we empathizing with, itu harus benar-benar lengkap. Ibnu Rozak nih siapa sih gitu? Mahasiswa Amikom jurusan teknik informatika gitu, teman-teman, untuk menentukan siapa gitu. Kedua, kita masuk what do they need to do? Apa yang harus mereka lakukan dari permasalahan fasilitas tadi gitu ya. Aku kasih waktu 5 menit untuk berpikir apa yang harus dilakukan mereka as user. User kita ini tadi adalah Ibnu. Kita mulai dari sekarang 5 menit untuk berpikir terkait ini.
Oke. Ini what do they need to do? Teman-teman udah benar semua. Apa yang harus dilakukan? Pengennya sih dari teman-teman, dari Ibnu deh, perwakilan dari user harus mengutamakan kenyamanan mahasiswa dalam terutama untuk masalah fasilitas komputer yang tersedia minimal core i5. i5 kalau bisa sih MacBook lah M2. Terus ada juga meningkatkan seperti fasilitas Wi-Fi, hardware, terus juga ada juga mementingkan kenyamanan mahasiswa dalam fasilitas kampus, komputer harus diganti. Ini kebanyakan teman-teman benar semua terkait apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan Ibnu. Pengennya Ibnu tuh apa sih gitu. Oke, kita masuk ke what do they see. Ini apa sih, Kak? Kita berempati sama Ibnu, berasumsi bahwa kita ini adalah Ibnu. Kalau misalnya kita ada di situasi ini, apa sih yang kita pandang gitu terkait dengan problem terkait fasilitas komputer sama Wi-Fi? 5 menit dari sekarang, teman-teman, untuk berpikir. Teman-teman yang bingung maksudnya apa bisa ke empathy map kanvas ini, kan ini kan ada penjelasan kayak what do they see in marketplace, what do they see in their environment. Nah, di sini tuh teman-teman bisa menyimpulkan gitu. Apa sih yang harus diisi di sticky notes di bagian empathy map, what do they see gitu. Aku juga bisa bantu kali ya, teman-teman masih bingung. Mungkin ini bisa, Ibnu tuh pernah melihat kayak apa sih yang pernah dialami Ibnu, apa sih yang orang lakukan dan katakan. Mungkin teman-teman bisa berasumsi di sini dan Ibnu bisa menuliskan kayak pendapat temenmu atau kakak tingkatmu atau adik tingkatmu tuh apa gitu. Mereka melakukan apa gitu. Apakah mereka mengeluh langsung ke dekan atau misalnya apa ya, escalate ke direktor gitu atau ke BEM gitu-gitu atau protes apa buat di sosial media.
Oke, aku mau lihat dulu jawabannya. Karena user kita Ibnu nih, aku mau lihat apakah related. Bukan hanya saya, kakak tingkat juga banyak yang mengeluh soal fasilitas. Sudah konsultasi untuk hasilnya masih sama. Nah, mungkin di sini teman-teman udah pas semua merasakan, dia ngelihat kayak teman-temannya merasakan hal yang sama gitu ya. Terus udah konsultasi sama misalnya BEM, rektor, atau dekan, tapi hasilnya tuh sama aja gitu. Nah, fokus di empathy map itu kita permasalahan. Jadi kita tidak memberikan solusi dulu gitu, karena kita pengen merasakan hal yang dirasakan Ibnu gitu. Gitu teman-teman. Oke, kita masuk ke what do they say? Tahu lah ya what do they say, kayak mendengar dari gosip-gosip teman atau apa yang dikatain tadi sama si Ibnu tadi gitu, bisa kita quote di sini gitu. 5 menit dari sekarang. Maaf, aku kasih waktu 3 menit aja ya teman-teman, karena aku mau memaksimalin waktu kita. Jadi berlangsung ini tinggal 2 menit 30. Kalian boleh nge-quote apa yang dikatakan sama si Ibnu, misalnya payah nih, atau lambat banget, lemot gitu. Atau bisa juga, tadi kan Bang Ibnu tadi bilang tadi seandainya spek komputer bisa minimal iCore 5 deh gitu. Oke, kita lihat komentarnya. What do they say? Komputer di kampus Core i5 semua, MacBook. Ya minimal upgrade fasilitas lah, minimal MacBook lah. Nah, ya kayak gitu tuh. Tapi ini kan kita kasusnya kan di Ibnu tadi gitu kan, kita tahu usernya apa. Kalau misalnya kita interview, yang di quote tadi adalah kata-kata dari penjawab kita. Gitu ya teman-teman, kalau ntar buat empathy map. Ini udah benar semua. Terus kita masuk ke part 5. Wah, udah ada yang siap nih. Tasya, what do they do? Apa yang mereka lakukan? Kak, bedanya tadi apa, Kak? What do they need to do sama what do they do?
tadi kan yang dibutuhkan, sekarang yang dia lakukan pas mengalami masalah itu. Apakah mereka mengeluh, apa dia pakai laptop dia sendiri gitu kan untuk mengatasi masalah ini. 2 menit dari sekarang untuk menentukan what do they do. Oke, teman-teman di sini ada yang menarik dari Els, katanya siapkan laptop sendiri dan kuota yang unlimited gitu. Nah, what do they do itu fokusnya dia memberikan solusi kepada diri dia sendiri gitu, terkait dengan masalah yang dia hadapin. Nah, bedanya di poin 2, what do they need to do, yang mereka harus lakukan gitu. Gitu. Kayak yang ada di sini nih, kayak poinnya adalah what do they need to do differently gitu. What job do you want need to be get done? Keinginan gitu. Sedangkan ini adalah yang dia lakukan, yang dihadapi ketika ada masalah itu gitu. Gitu beda poinnya ya untuk mengisi empathy map. Terus nomor 6. What do they hear? Ini lebih kayak mendengarkan gosip-gosip dari kakak tingkat, adik tingkat, temennya, itu gimana gitu. Kayak ada nggak sih gitu testimoni dari orang-orang gitu. 2 menit dari sekarang untuk menentukan testimoni dari orang-orang terdekat di kampus. Ini boleh hipotesa aja.
Aku tambahkan waktu plus 1 menit lagi untuk berpikir. Oke, stop. Di sini menarik banget. Uang UKT bukan buat fasilitas tapi untuk duit gelap gitu ya. Ini tuh untuk apa sih Kak? What do they hear itu biasanya sih ini tuh kan terkait ini bakalan impact-nya itu ke testimoni orang untuk review aplikasi kita. Kalau ini benar-benar ya, kalau aplikasi review dari ya menggunakan aplikasi Google Play Store sama App Store itu kan kita mendengar gitu kan atau ngebaca gitu kan atau bisa jadi review dari teman terdekat kayak aplikasi ini lemot, aplikasi ini nih. Nah, ini tuh bergunanya untuk mungkin untuk produk marketing nanti sama juga improvement dari produk atau aplikasi kita gitu. Kalau ini kan fokusnya memang ke fasilitas, jadi memang testimoni yang kita dengerin. Apa sih yang dikatain orang-orang biasanya gitu. Terus terakhir, what do they think and feel? Jadi, what do they think and feel itu ada pain sama gains. Kak, kayaknya ini diulang-ulang terus deh. Sama aja kayaknya poinnya gitu. Memang kayak gitu di Empathy Maps itu diulang-ulang terus untuk make sure bahwa ini yang dia rasain ya kayak gitu. Sama halnya kalau kalian lagi PDKT sama orang kan kalian tuh pasti kayak kayak apa ya menentukan kayak dia tuh suka banget nggak sih sama aku, sama aja kayak kita menentukan emotion orang itu kita harus tanya banyak hal gitu. Mungkin ini waktunya aku kasih 3 menit dari sekarang teman-teman untuk berpikir what do they think and feel. Ada fans sama gains. Fans itu apa? Fans itu adalah hal yang nggak disukai sama Ibnu. Kalau gains itu yang harus ditingkatkan lagi apa?
Teman-teman yang udah mengisi What Do They Think and Feel bisa nambahin insight. Insight itu apa? Hasil dari seluruh ini itu merupakan kesimpulan gitu. Apa sih solusi yang bisa kita beri gitu? Atau insight itu adalah hal yang apa ya? Yang kita dapatkan, informasi apa yang kita dapatin dari data-data yang kita dapat gitu. Diulang lagi memang. Aku butuh insight sama recommendations. Rekomendasi itu, insight itu adalah apa aja yang udah kita dapetin dan rekomendasinya, solusinya apa gitu. Aku tunggu sampai jam 9 untuk ini. Kalau nggak ada cukup waktu, nggak apa-apa. Kita bisa lanjut besok untuk menentukan insight and recommendation. Oke, kayaknya waktunya ini udah jam 9, teman-teman. Kayaknya kita besok aja lanjutin untuk menentukan insight and recommendations untuk permasalahan IPNU gitu ya. Untuk wrap up kita besok ya. Dan besoknya juga aku bakalan menunggu teman-teman interview, ada 4 orang di sini untuk hari Kamis. Mungkin kelas untuk hari ini aku akhirin dulu. Karena udah jam 9, besok kita lanjut ya teman-teman, insight sama recommendation, atau teman-teman penasaran langsung aja masuk